Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast kelompok 4. Di sini aku Eka Nuramadani dan aku Yusnita Patricia Ningtyas. Kita sebagai host dari podcast ini dan juga ada 3 narasumber kita. Hai teman-teman, perkenalkan aku Endang Ika Saputri, biasa dipanggil Puput, sebagai narasumber pertama. Dan aku Aulia Fadilatul Ilmi, biasa dipanggil Aulia, sebagai narasumber kedua. Ada aku juga Fira Maulidia sebagai narasumber 3. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Tema kita hari ini yaitu Merdeka dalam Kata. Nah, apa sih merdeka dalam kata itu? Dalam konteks podcast kita kali ini, merdeka dalam kata itu merujuk pada suatu surat kepercayaan gelanggang yang menyampaikan tentang kebebasan berkarya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke sesi manifesto ini, aku ingin kita memahami dulu konteksnya nih. Nah, surat kepercayaan gelanggang ini kan pertama kali diterbitkan di majalah Siasat. Kenapa pada saat itu mereka lebih memilih majalah Siasat sebagai media terbitnya, bukan majalah sastra seperti Pujangga Baru? Nah, itu adalah pertanyaan yang menarik. Siasat bukan majalah sastra murni, melainkan majalah yang lebih banyak membahas politik dan sosial. Jadi, memilih Siasat itu keputusan strategis. Kalau mereka menerbitkannya di Pujangga Baru, yang pembacanya lebih terbatas pada kalangan sastrawan, mungkin dampaknya tidak sebesar kalau diterbitkan di Siasat yang punya audiens yang lebih luas, termasuk politisi dan pemikiran zaman itu. Oke, jadi bisa dibilang mereka ingin gagasan mereka dibaca oleh lebih banyak orang ya, bukan hanya komunitas sastra saja. Iya benar, apalagi Siasat saat itu dipimpin oleh Rosihan Anwar, seorang jurnalis sekaligus sastrawan yang juga bagian dari Angkatan 45. Dia memahami pentingnya membangun wacana melalui media yang punya pengaruh besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Pujangga Baru, jelas ada perbedaannya ya. Nah, iya, Pujangga Baru lebih idealis dan ingin membentuk sastra Indonesia yang modern dengan orientasi ke barat. Sementara Siasat lebih pragmatis, membahas berbagai isu dan sastra di dalamnya hanya sebagai pelengkap. Nah, kalau kita bicara soal manifesto ini, kira-kira apa yang melatar belakanginya? Kenapa tiba-tiba para sastrawan merasa perlu membuat pernyataan sikap seperti ini? Nah, ini itu erat kaitannya dengan kondisi politik saat itu. Di awal tahun 1950-an, Indonesia sedang mengalami perubahan besar setelah revolusi. Banyak kelompok mulai menentukan sikap politiknya, termasuk para sastrawan. Oh iya, pada saat itu juga terjadi perdebatan sengit di dunia sastra tentang peran sastra dalam masyarakat. Kelompok realisme sosialis menuntut bahwa sastra harus berpihak kepada rakyat dan membantu perjuangan sosial. Tapi para sastrawan gelanggang ini menolak dikotomi. Mereka ingin kebebasan dalam berkarya. Jadi, semacam perlawanan terhadap tekanan ideologis di dunia sastra gitu. Tepat sekali, mereka ingin memastikan bahwa sastra tidak dijadikan alat politik oleh kelompok manapun, baik itu nasionalis, sosialis, ataupun lainnya. Nah, jadi kalau kita bicara surat kepercayaan gelanggang, tentu kita harus menyebut para tokoh penting di baliknya dong. Aku tahu ada 3 nama utama, yaitu Chairil Anwar, Arsul Sani, dan Rifai Apin. Bisa jelasin nggak apa peran mereka masing-masing dalam surat kepercayaan gelanggang? Nah, jadi yang pertama itu kan ada Chairil Anwar. Jadi Chairil Anwar ini adalah figur yang paling dikenal karena puisinya itu sangat mencerminkan tentang semangat kebebasan yang menjadi inti manifesto ini. Dia dikenal sebagai penyair yang berani dan tidak mau terikat oleh norma-norma lama. Oke, tokoh yang kedua yakni Arsul Sani. Lebih banyak berperan dalam menulis gagasan dan mengartikulasikan pikiran mereka dalam bentuk yang lebih sistematis. Dan yang terakhir ada Rifai Apin. Rifai Apin adalah penyair yang juga aktif dalam perdebatan sastra itu. Dia banyak menulis esai yang mendukung gagasan kebebasan dalam berkarya. Jadi bisa dibilang mereka bertiga ini perwakilan dari semangat baru dalam sastra Indonesia ya?
Ya, mereka itu ingin membawa sastra Indonesia ke tingkat yang lebih luas, bukan hanya sebagai alat perjuangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari sastra dunia. Tapi kalau kita bicara tentang sastra di masa itu, kita juga nggak bisa lepas dari perang ideologi itu kan. Aku pernah dengar ada pertentangan antara realisme sosialis dan sastra universal. Bisa dijelaskan lebih dalam? Ya, ini penting. Ada dua kubu besar saat itu. Yang pertama adalah kelompok realisme sosialis yang berpendapat bahwa sastra harus berpihak pada rakyat dan berfungsi sebagai alat perjuangan sosial. Lalu lawannya adalah kelompok yang lebih bebas dalam berkarya, gitu ya? Nah, iya betul. Kelompok ini tuh lebih condong pada gagasan humanisme universal. Jadi mereka tuh menolak dikotomi antara sastra perjuangan dan sastra bebas. Karena menurut mereka, sastra itu harus tumbuh secara alami dan berakar pada kebudayaan dunia. Jadi apakah ini juga berkaitan dengan posisi surat kepercayaan gelanggang? Iya nih, manifesto ini secara tegas menolak sastra yang dijadikan alat propaganda politik. Mereka menyatakan bahwa sastra Indonesia harus bebas dan tidak boleh dikekang oleh kepentingan politik tertentu. Nah, setelah manifesto ini diterbitkan, apakah langsung mendapatkan sambutan positif atau justru menimbulkan kontroversi? Tentu ada pro dan kontra sih. Banyak yang mendukung, tapi ada juga yang menganggap mereka terlalu terpengaruh oleh Barat dan kurang memperhatikan realitas sosial di Indonesia. Tapi, kalau kita lihat dalam jangka panjang, bisa dibilang manifesto ini berhasil kan? Iya, karena setelah itu sastra Indonesia berkembang menjadi lebih beragam. Generasi berikutnya yang tidak lagi merasa harus terikat oleh satu ideologi tertentu dalam berkarya. Nah, jadi dari perbincangan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa surat kepercayaan gelanggang bukan hanya sebuah pernyataan sastra biasa. Ia adalah bentuk sikap yang lahir dari pemberontakan politik dan budaya di masa itu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi wawasan hari ini. Semoga ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sastra tidak pernah lepas dari dinamika sosial dan politik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.